Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Ayuhal hadirun, TMTV, Majelis Minang Kepri dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, hari ini adalah hari yang ke-15 di bulan suci Ramadan. Dan Alhamdulillah luar biasanya, hari ini kami sedang berada di sebuah universitas, kampus, salah satu kampus terbesar yang ada di kota Batam, yaitunya Unrika. Alhamdulillah pada hari ini kita berdiri bersama-sama di tempat sebuah gedung pendidikan yang akan mencetak anak bangsa, yang akan mencetak dunia pendidikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi ingatkan kepada kita, siapa yang ingin kehidupan dunia maka harus dengan ilmu. Wa may yuridul akhirah, dan siapa orang yang ingin kehidupan akhirah maka dengan ilmu juga. Dan barang siapa yang ingin kedua-duanya maka mesti dengan ilmu juga. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ad-dunya darul amal. Dunia adalah tempatnya beramal. Wa akhiratu khairul jaza, dan akhirat adalah tempat pembalasan. Maka selagi kita berada di atas dunia, maka carilah ilmu sebanyak-banyaknya dan beramallah sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa kita akan kembali kepada akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang ke-15 di bulan suci Ramadan ini ada sebuah kisah. Ada seorang sahabat Nabi bernama Qais bin Samirah. Beliau adalah seorang sahabat yang bekerja setiap hari sebagai penggembala. Qais ini penggembala sekaligus petani. Suatu ketika, waktu siang hari di bulan suci Ramadan, beliau berpuasa sebagaimana puasanya orang-orang beriman, berpuasa di siang hari, tetapi tak lupa untuk bekerja di siang harinya. Maknanya puasanya dia tak menghambat pekerjaannya di siang hari. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika setelah pekerjaan Qais selesai di ladang, di sawah, dan selesai mengembalakan kambing, Qais lalu pulang ke rumahnya. Ketika waktu maghrib sudah hampir masuk, datanglah Qais ke rumahnya, mengetuk pintu seraya membaca salam. Ketika itu yang berada di rumah, beliau disambut oleh istri beliau. Ketika Qais masuk ke dalam rumah, beliau disambut oleh istri beliau. Ketika di dalam rumah, Qais bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, apakah ada makanan yang akan kita makan untuk berbuka nanti?" Maka ketika itu istri Qais terdiam sejenak, setelah itu menjawab, "Wahai suamiku, belum ada yang mau kita makan untuk hari ini berbuka puasa." Lalu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disambungnya kembali ucapan suami istrinya kepada Qais. Apa kata istrinya? "Wahai suamiku, tunggulah sebentar, aku akan mencarikan makanan untuk kita berbuka puasa nanti." Ketika itu istri dari Qais pergi mencarikan makanan. Sementara Qais tinggal di rumah menunggu istrinya mencari makanan, membuat untuk makanan berbuka puasa. Sambil menunggu, rupanya Qais tertidur pulas. Tertidur dari sebelum waktu berbuka, tertidur sampai malam. Dan ketika istrinya pulang dari membawa makanan, ditengoknya suaminya sedang tertidur pulas. Dan istri tak mau membangunkan suaminya. Kenapa? Karena beliau takut mengganggu istirahat sang suami yang sudah lelah bekerja di siang harinya. Tanpa dia sadari, Qais begitu tidurnya terlalu pulas sehingga bangun ketika matahari sudah terbit, waktu subuh. Sehingga Qais tak makan sedikit pun, tak berbuka sedikit pun di malam harinya. Maka apa kata istri kepada Qais? "Wahai suamiku, engkau terlalu lelah bekerja sehingga engkau ketiduran dan engkau tak makan apapun sejak tadi malam. Maka pada pagi hari ini sebaiknya engkau tak usah saja berpuasa." Maka apa jawaban Qais?
aku tidak mau meninggalkan ibadah puasa ini karena ibadah ini baru didapatkan wahyu oleh Rasulullah SAW menyuruh kita untuk berpuasa. Singkat cerita, Qais tetap menjalankan ibadah puasanya. Di siang hari panas terik, dia tetap bekerja di siang hari, menggembalakan kambing, bertani, menyabit rumput untuk kambing-kambingnya. Maka suatu ketika menjelang tengah hari, jam 12, ketika itu Qais merasa lelah, duduk sementara di tempat duduk yang telah ada di tempat ladangnya. Maka ketika dia duduk, waktu itu Qais terasa begitu lelah, badannya lelah, tak makan dari malam. Bayangkan hadirin yang dirahmati Allah, tak makan. Maka jatuh pingsan Qais tadi. Ketika Qais tadi pingsan, maka seluruh teman-teman yang sama petani menghampiri Qais. Lalu Qais dibawa pulang. Ketika tiba di rumah, berita ini disampaikan kepada Rasulullah SAW. Apa jawaban Rasulullah? Pemuda ini, sahabatku ini Qais, sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak apa, dia sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan berpuasa. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kisah ini, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari di bulan suci Ramadan itu. Apa yang dihalalkan? Rafasu ila nisaikum, menyentuh perempuanmu. Dalam artian kata, berhubungan. Kenapa? Karena wallahu a'lam, Allah itu tahu bahwasannya dirimu tak bisa menahan nafsumu. Maka Allah sediakan tempat, yaitunya di malam hari. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu disambung firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kulu washrabu, makanlah dan minumlah. Pada malam harinya makanlah dan minumlah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa? Hatta yatabayyana lakumul khaytul aswad minal khaytul abyad minal khaytil aswad. Makanlah dan minumlah sehingga jelas bagimu antara perbedaan benang putih dan benang hitam, yakninya adalah fajar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah puasa ini bukan semata-mata menyuruh kita berpuasa sepanjang hari, tidak. Ada waktu-waktunya. Ada waktu kita menahan dan ada waktu kita melepaskan. Waktu menahan adalah sebelum terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ketika terbitnya fajar di subuh hari, ditandakan dengan azan subuh, maka kita wajib menahannya. Sampai kapan? Yakninya sampai datang pula terbenamnya matahari. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tak memberatkan kita, Allah tak menyuruh kita untuk berpuasa sepanjang malam, sepanjang hari, tidak. Ketika kamu berpuasa di siang hari, maka berbukalah di malam hari. Allah halalkan bagimu, tetapi apa yang Allah haramkan, maka wajib kamu tahan. Menahan hawa nafsu, menahan makan dan minum di siang hari, tetapi ketika kamu berbuka, maka laksanakan perbukaan itu. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pentingnya kita belajar di dalam melaksanakan ibadah puasa. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat kembali kita kepada hadis yang awal tadi, siapa yang ingin kehidupan dunia, maka dengan ilmu. Wa may yuridul akhirah fa alaihi bi ilmi, dan siapa yang ingin kehidupan akhirat, dengan ilmu pula. Siapa yang ingin kedua-duanya, mesti pula dengan ilmu. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuntutlah ilmu, perbanyaklah wawasan, perbanyaklah membaca Al-Quran, pelajari maknanya, pelajari artinya, sehingga kita bisa cerdas di dalam melaksanakan ibadah di bulan suci yang berkah ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kekurangan adalah milik saya dan kelebihan serta kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bidan Waladatun Islah. Apa kabar sahabat Waladatun Islah dan sahabat TMTV? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Ada beberapa tips berpuasa bagi penderita diabetes. Yang pertama, pada saat sahur usahakan wajib untuk sahur. Karena kenapa? Supaya energi saat berpuasa tidak berkurang.
Yang kedua, usahakan makan tetap 3 kali sehari. Yang pertama, sarapan itu diganti pas saat kita sahur, makan siang diganti saat kita berbuka puasa, dan makan malam diganti saat kita sesudah tarawih nanti. Usahakan makan yang mengandung banyak serat. Yang pertama, nasi boleh diganti dengan beras merah, banyak konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan, dan pastinya minum air putih secukupnya. Terus selanjutnya kurangi makan yang mengandung gula berlebih. Terakhir, tetap mengkonsumsi makanan yang aman untuk penyakit gula, dan tetap kontrol kadar gula kita setiap bulannya dengan cara dicek secara teratur. Jika diperlukan mengkonsumsi minum obat, tetap konsultasi dengan dokter. Sekian dari saya tips puasa bagi penderita diabetes. Salam sehat dari saya, Bidan Waladatun Islah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dan sanak sadonyo di MMK? Semoga sehat selalu dan sejahtera. Saya mengucapkan tim TV semoga jaya terus dan terus maju. Yes, yes. MMK rancak bana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore TMTV dimanapun berada. Semoga TMTV ke depannya semakin maju, semakin dikenal di mana-mana. Pokoknya bantu share dan like-nya. TMTV, oke, yes, yes, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Riau Kepulauan. Bagi para adik-adik lulusan SMA, kami persilakan untuk mendaftar dan bergabung bersama kami menjadi keluarga Universitas Riau Kepulauan. Silahkan kuliah di Universitas Riau Kepulauan dan menuntut ilmu di sini bersama kami. Kami dari Sivitas Akademika Universitas Riau Kepulauan selamat menunaikan ibadah puasa di hari yang ke-15. Sucikan hati, sucikan pikiran dan jiwa. Marhaban ya Ramadan, semoga ibadah kita di bulan suci puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TMTV dimanapun Anda berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan, dilimpahkan rezeki yang berkah, dan semoga tidak ada kekurangan apapun dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, di bulan suci Ramadan kita sudah memasuki bulan puasa yang ke-15. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan terus bersemangat dalam melakukan kebaikan. Sebagaimana hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, ketika kita melakukan satu kebaikan, maka Allah akan ganti 10 kebaikan, bahkan semisalnya 700 kebaikan. Masya Allah. Baiklah, untuk warga orang Awak, khusus Kota Batam, ayo bergabung bersama kami Majelis Minang Kepri. Majelis Minang Kepri selalu di hati. TMTV tetap oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kami berada di salah satu kampus universitas yang terbesar di Kota Batam. Begitu pentingnya pendidikan buat kita, begitu juga pentingnya kehidupan kultum buat kita. Apalagi bulan ini adalah bulan suci Ramadan yang memang butuh siraman rohani setiap harinya. Untuk itu, jangan lupa untuk menyaksikan TNTV yang selalu hadir tiap sorenya mengisi buka puasa kita. Semoga TNTV ke depannya semakin jaya dan Majelis Minang Kepri selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.